Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi A dan Tete. Apa kabarnya pada hari ini? Semoga A dan Tete ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. A dan Tete, seperti biasanya sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Amin. Aa dan Tete, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian bunyi, macam-macam bunyi, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Oke A dan Tete, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, pemantulan bunyi. Proses pemantulan bunyi terjadi seperti pemantulan bola ketika mengenai dinding atau lantai. Pemantulan bunyi terbagi menjadi dua macam, yaitu gema dan gaung. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asal. Sedangkan gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hanya sebagian dan tiba bersama bunyi asal. Ada beberapa perbedaan antara gema dan gaung. Berikut beberapa perbedaan antara gema dan gaung. Yang pertama, berdasarkan jarak. Gema karena terjadi bunyi pantulnya lengkap dan setelah bunyi asal, maka biasanya jarak gema ini cukup jauh di tebing pegunungan, gua, lembah, atau bukit, atau bahkan bisa juga gedung yang luas, maka jaraknya terhitung jauh. Sedangkan gaung jaraknya dekat, misal di ruangan kelas, di kamar, sehingga bunyi yang dipantulkan dapat terdengar sebelum bunyi aslinya selesai. Yang kedua, berdasarkan asal pantulan. Gema akan muncul setelah sumber suara atau suara itu dikeluarkan. Jadi menunggu dulu suaranya selesai, baru gemanya akan muncul. Sedangkan gaung akan muncul saat sumber suara atau suara tersebut belum selesai dikeluarkan. Jadi walaupun suara aslinya belum selesai dikeluarkan, gaung itu akan terdengar. Seperti itu A dan Tete. Yang ketiga, hasil pantulan. Gema hasil pantulannya akan lebih jelas karena gema menunggu dulu suara aslinya selesai, kemudian barulah terjadi gema sehingga suaranya cukup jelas. Sedangkan gaung, suara pantulannya akan terdengar kurang jelas karena gaung akan muncul ketika suara atau bunyi aslinya belum selesai. Kemudian yang keempat, kecepatan pantulan. Gema kecepatan pantulannya akan lambat karena menunggu bunyi aslinya diselesaikan terlebih dahulu. Sedangkan gaung akan relatif cepat karena tidak menunggu bunyi atau suara aslinya selesai terlebih dahulu. Nah, tadi terkait pemantulan bunyi. Sekarang terkait penyerapan bunyi. Selain mengalami pemantulan, bunyi juga mengalami penyerapan atau peredaman. A dan Tete, pernahkah A dan Tete pergi atau mengunjungi studio rekaman atau gedung bioskop atau gedung pertemuan? Biasanya di tempat-tempat tersebut tidak akan terjadi pemantulan bunyi. Karena apa? Karena bunyi tersebut mengalami penyerapan atau peredaman. Bunyi dapat diserap oleh bahan-bahan yang lunak atau berongga seperti karpet, kertas, busa, wol, kain, karet, atau goni. Benda-benda tersebut disebut peredam bunyi dan digunakan untuk mencegah terjadinya gaung. A dan Tete, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian dulu ya.
Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillah, dan teteh dari Fariski dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.